accounting for production losses in a job order cost system. Kita akan lebih berfokus kepada scrap atau sisa dari hasil produksi. Seperti pada gambar ini, kita melihat perusahaan memproduksi sebuah tiang, di mana scrapnya itu bisa seperti sisa-sisa dari baja stainless steel ini yang dinamakan dengan scrap. Kuantitas scrap harus diketahui untuk selang waktu tertentu dan harus dianalisis untuk menentukan apabila sebagian dari pemborosan terjadi karena ketidakefisienan penggunaan material dan apakah ketidakefisienan itu dapat dieliminasi. Jadi dengan kita mengetahui informasi mengenai scrap ini, maka kita akan tahu bagaimana perusahaan kita bisa melakukan pemborosan seperti itu, dan kita dapat mengambil langkah untuk mengeliminasinya. Ini kita lihat accounting for scrap. Accounting for scrap. Jadi scrap itu bisa saja diperoleh dari bukan, saya mau cari yang garis, ternyata ya lebih enak digunakan. Bisa saja scrap itu dapat diperoleh dari dapat diperoleh dari sisa serbuk atau sisa hiasan pemrosesan material. Itu adalah scrap. Atau mungkin scrap itu bisa juga material yang cacat yang tidak dapat digunakan atau dikembalikan ke supplier. Dan yang berikutnya, scrap itu bisa jadi merupakan bagian yang rusak diakibatkan oleh kegagalan pegawai atau mesin. Ini kita lihat di sini beberapa bagian dari scrap. Sebentar, agak menyiksa ini yaitu material yang tidak dapat dikembalikan ke supplier atau tidak dapat digunakan dan merupakan bagian yang rusak dan diakibatkan oleh kegagalan pegawai atau mesin. Jadi kita coba langsung masuk ke ilustrasinya. Di ilustrasi ini dikatakan bahwa PT Potong Kayu mengakumulasikan sisa serbuk produksi, itu scrap, sisa serbuk produksi, dan menjualnya ke pabrik pembuatan kertas. Penjualan scrap periode ini adalah $500. Jadi bagaimana kita melakukan pencatatan untuk scrap? Sangat sederhana. Ada 4 cara untuk mencatat scrap. Yang pertama adalah menutup langsung ke income summary. Oke, maka jurnalnya jika kita menutup langsung ke income summary adalah cash atau accounts receivable sebesar $500, dan kreditnya adalah langsung ke income summary, langsung yang dilaporkan di laporan laba rugi dalam penjualan scrap, yaitu scrap sales sebesar $500. Itu adalah cara pencatatan pertama.
Dan yang kedua yaitu jumlah dari scrap tersebut dapat diperlakukan sebagai pengurang total biaya yang dibebankan ke status revenue. Jadi scrap ini dapat menjadi pengurang biaya yang dibebankan ke revenue. Jadi kita tahu di income statement biaya yang dibebankan ke revenue adalah cost of goods sold, karena untuk mencari gross profit maka sales tersebut dikurangi oleh cost of goods sold. Jadi jurnalnya adalah cash atau accounts receivable sebesar $500. Oke, $500, dan debitnya langsung masukkan ke cost of goods sold karena kita membuatnya sebagai pengurang beban ke revenue sebesar $500. Kita lihat di sini dampak terhadap income statementnya sama dengan dilakukan oleh pada nomor 1, di mana di nomor 1 itu scrap sales ini meningkatkan net income. Dengan meningkatnya scrap sales ini maka gross margin meningkat, sehingga mengakibatkan net income meningkat juga. Dan ini adalah yang kedua adalah cost of goods sold. Cost of goods sold kita tahu sebagai pengurang sales. Jadi apabila dalam kondisi salesnya konstan dan cost of goods sold-nya berkurang karena kita kreditkan, maka tetap kondisinya di mana gross margin akan meningkat dan mengakibatkan net income juga meningkat. Jadi memiliki pengaruh yang sama terhadap net income. Dan cara yang ketiga bisa dilakukan dengan mengurangi biaya factory overhead, biaya FOH, dan kita mengkreditkannya langsung, mengkreditkan scrap tersebut, biaya scrapnya, biaya scrap ke factory overhead control. Jadi jurnal yang kita lakukan adalah cash atau accounts receivable sebesar $500, dan yang kita debitkan, maksud saya yang kita kreditkan adalah factory overhead control sebesar $500. Cara yang keempat adalah apabila kita dapat mengidentifikasi scrap tersebut ke masing-masing job, maka jumlah yang terrealisasi diperlukan sebagai cost material dibebankan ke job tersebut karena kita sudah dapat mengidentifikasi jobnya. Jadi apabila scrap dapat diidentifikasi ke job, maka diperlakukan sebagai pengurang cost. Oke, ini saya angkat dulu. Atau delete sajalah. Sebentar, mungkin sampai saya begini Anda bisa mengingat-ingat, mencoba lebih mengerti dan menghafalkan bagaimana cara mencatatnya ini, memahaminya. Ini apabila scrap diidentifikasi ke job, maka diperlukan sebagai pengurang cost material. Pengurang cost material. Maka yang kita
catat pada jurnal ini adalah cash, accounts receivable sebesar $500, dan yang kita debitkan adalah work in process, karena kita sudah dapat mengidentifikasi job pada scrap tersebut terjadi sebesar $500 juga. Jadi ini adalah bagaimana cara kita untuk mencatat scrap dalam akuntansi. Jadi masih sangat sederhana caranya. Ada 4 cara, diingat. Dan mengenai spoiled goods dan rework akan saya bahas di video berikutnya. Jadi ayat Alkitab kita saya ambil dari Psalm 52 verse 8, "But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever." So keep thinking outside the box.